Apa maksudnya itu? Aku memandangnya sejenak dengan kebingungan. Ahahaha. Tiba-tiba, suaranya yang semula lembut berubah menjadi suara pria yang dalam. Pembicaraan tentang metode jalur hati hanyalah istilah yang dipaksakan oleh suku surga dan suku bumi untuk mencoba memahami kami. Tidak mungkin bagi kami memiliki struktur sistematis seperti metode. Tidakkah kau tahu? Jika kau telah mencapai tahap kedua manifestasi, kau seharusnya menyadari bahwa setiap orang di dunia ini memiliki kemungkinan yang berbeda, kan? Mereka benar. Aku menyipitkan mata, merenungkan kata-kata orang ini, yang jenis kelaminnya tidak bisa aku tentukan. Jadi, metode jalur hati. Tidak, apa yang suku hati sebut, alam, ini? Meskipun esensi hati berbeda, bukankah proses untuk mencapai alam ini sama? Apakah manifestasi hanya akhir dari itu? Aku memang merasa ingin memberitahumu. Suaranya sekali lagi berubah menjadi suara seorang anak. Apakah mungkin ini adalah kecemburuan? Untuk memperoleh kekuatan kami sambil belajar di bawah suku bumi dengan tubuh dari suku surga. Jika seseorang sepenuhnya menguasai 3 bakat surga, bumi, dan hati, bayangkan monster seperti apa yang akan lahir. Sarararak, sungai merah mengalir di sekelilingku. Aku menyadari bahwa keberadaan sungai ini bukanlah air yang sebenarnya, melainkan esensi hati dari makhluk ini. Tidak ada substansi. Namun, aku terkejut oleh sungai aneh ini. Melangkah di surga pasti pada akhirnya adalah keadaan menjadi satu dengan esensi hati yang telah dimanifestasikan. Namun, sungai ini, meskipun memancarkan aura yang mirip dengan alam melangkah di surga, tampaknya tidak memiliki tubuh substansial sebagai sumbernya. Apa ini? Ketika aku mengintip ke dalam makhluk ini dengan pikiran tersembunyi. Haha, berpikir ada neraka transparan seperti ini. Detik berikutnya, suara sungai berubah kembali menjadi suara seorang pria tua. Tidak ada suku surga maupun suku bumi. Bahkan di antara kami, aku belum pernah melihat esensi hati yang ekstrim seperti ini. Memang, jika hanya aku tahu arah mana monster dari 3 bakat ini akan pergi, aku bisa memutuskan bagaimana menangani dirimu. Sungai membungkusku, suaranya mengalir keluar. Rasanya seolah makhluk dari suku hati ini berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, memandangku sambil berputar di sekeliling. Namun, saat aku mengamatinya, aku memanggil pedang tanpa bentuk. Seni pedang memotong gunung. Gema gunung balas lembah. Ting! Sebuah jeritan pedang yang jelas menyerang pikiran. Getaran itu bergema dari bidang ki ke bidang jiwa, membangkitkan semangat. Aku sepertinya sering bertemu dengan makhluk yang suka mencuci otak, terutama setelah datang ke suku bumi. Oh tidak, kau sudah menangkapnya. Tapi apa itu? Apakah energimu berubah menjadi kesadaran? Apakah kau berpindah antar bidang? Aku tidak menjawab omong kosongnya, melainkan fokus pada mengamati sekelilingku. Tiba-tiba, para Buddha yang sedang membakar perkebunan kapas semuanya menghilang. Sepertinya aku telah bergerak jauh sementara perhatianku teralihkan pada makhluk ini. Apakah aku terjebak dalam ilusi? Aku menggigit gigi dan menatap sungai dengan tajam. Apa yang kau coba lakukan padaku? Mencuci otakku untuk tujuan apa? Hanya untuk menghindari kesalahpahaman, kekuatan manifestasiku bukanlah mencuci otak. Ini adalah tidur dalam. Menyelami mimpi adalah pencerahan yang telah aku capai. Aku hanya ingin membuatmu tidur nyenyak, lalu mengikatmu dengan baik dan mengirimmu ke dewan tertinggi suku hati. Siapa orang ini? Aku membuka mulut dengan tidak percaya, namun aku tetap waspada secara mental. Jadi setelah semua ini, kau meminta agar aku tidak mengganggu MU? Jangan terlalu keras padaku. Kami, suku hati, tidak bisa mempercayai siapapun. Suku surga dan suku bumi sangat ingin menculik kami dan mengubah kami menjadi pil sehingga kami harus menjadi licik untuk menghadapinya. Tapi karena aku telah terbuka padamu seperti ini, mohon maaf atas itu. Sekarang aku tahu kekuatanmu, aku tidak akan mencoba menculikmu lagi. Niat sebenarnya mereka tidak terbaca. Mungkin karena berada di alam yang sama, makhluk ini juga dapat melindungi esensi hati dalam dari aku. Bagaimana kau menangani para pejuang naga laut itu?
Aku melirik ke arah para pejuang naga laut yang tak sadarkan diri. Aku membuat mereka tidur. Namun, mereka tampaknya salah mengartikan proses tidur dalamku sebagai proses kematian. Jadi jika mereka tidak terbangunkan dalam 1 atau 2 jam, jiwa mereka benar-benar akan mengira itu adalah kematian dan mati. Mengerikan. Dan sangat aneh. Namun lebih dari itu, aku menatap makhluk di depanku. Kau sedang menunda waktu. Apa yang kau tuju? Meskipun esensi hati tidak terbaca, aku bisa merasakan bahwa makhluk ini membungkusku dengan kata-kata yang tidak perlu untuk membuang waktu. Mereka pasti sedang berusaha untuk menunda. Oh, kau sudah menangkapnya. Ini bukan hal yang signifikan. Aku adalah utusan khusus yang dikirim oleh Dewan Tertinggi Suku Hati, ditugaskan untuk menyusup ke suku surga dan suku bumi, membantu ras budak yang lemah di antara mereka untuk melahirkan anggota suku hati. Setelah seorang anggota suku hati lahir, aku memandu mereka bersama ras mereka ke wilayah suku hati. Dalam prosesnya, jika aku menemui master tahap 4 aksis dari suku surga atau suku bumi, aku juga memiliki tugas untuk membunuh mereka. Aku melihat energi makhluk ini. Kau menunggu Giurion, pemilik domain ini? Akan lebih baik jika memang begitu. Jika pemilik domain tidak muncul, sepertinya aku akan fokus pada memimpin ras-ras untuk melarikan diri. Untuk membunuh seorang kultivator tahap 4 aksis. Itu tampaknya menjadi AC dalam tangan mereka. Itulah sebabnya itu meramalkan bencana besar jika aku menyerangnya. Tindakan sembrono akan menjadi hukuman mati. Ternyata, alasan makhluk ini membiarkanku sendirian untuk saat ini adalah karena aku juga termasuk dalam kategori suku hati. Saat itu, kambing yang berdiri di samping kami tiba-tiba melihat ke satu arah. Ini datang. Amarah halus terlihat di mata kambing itu. Gugu-gugu. Dari kejauhan, seekor babi, tubuhnya dicat merah, terbang menuju kami. Uap putih mengepul dari hidung babi itu, yang memiliki energi tahap jiwa awal. Penguasa perkebunan kapas Long Spirit. Bajingan yang menyiksa dan menindas kami atas nama Tuan, Giurion. Retak. Cambuk di tangan kambing itu melambai seolah hidup. Ya, mari kita coba. Aku akan membantumu jika terlihat seperti kau kalah. Ya, Elder. Tapi siapa sebenarnya orang ini? Aku juga tidak tahu. Itulah sebabnya aku menahannya di sini sambil kita bicara. Tapi sepertinya dia tidak berniat mengganggu kita secara sengaja, jadi akan menyenangkan untuk menyelesaikan dendam kami dan kemudian kembali. Ya. Kambing itu menjawab dengan tegas, menggenggam cambuk dan terbang menuju babi dengan langkah kosong. Berjalan di udara. Aku bertanya pada sungai. Dapatkah kau menjelaskan apa itu suku hati? Sungai menjawab dengan suara seorang wanita muda. Apa jenis pertanyaan itu? Itu secara alami mengacu pada mereka yang telah mengintegrasikan esensi hati mereka. Mengintegrasikan esensi hati mereka? Ya, mereka yang telah menyatukan esensi hati eksternal dan internal mereka menjadi satu esensi hati yang utuh. Mereka yang dapat memanifestasikan esensi hati seperti itu secara kolektif disebut suku hati. Jadi, mereka yang dapat mencapai manifestasi melalui metode kesadaran juga adalah suku hati? Sepertinya menguasai metode kesadaran saja bisa membuat seseorang menjadi suku hati. Ahaha, mencapai suku hati dengan menguasai metode kesadaran? Sungai tertawa seolah menemukan ide itu lucu. Dengarkan di sini, teman. Mengintegrasikan esensi hati eksternal dan internal adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai melalui rasa sakit dan tekanan yang tak terbayangkan. Hanya memperbesar dan menyempurnakan kesadaran dengan metode kesadaran adalah hal yang tidak berarti. Untuk menjadi suku hati, untuk memanifestasikan esensi hati, seseorang membutuhkan kerinduan yang melampaui imajinasi. Yang terhormat dari suku hati merindukan kekuatan yang luar biasa untuk menyelamatkan rasnya sendiri. Pendatang baru merindukan beban, tanggung jawab untuk menyelamatkan rasnya. Dan aku merindukan tidur. Dan melihat sekilas manifestasimu, sepertinya kau merindukan melarikan diri dari sesuatu. Bukankah begitu? Jika kau tidak merindukan sesuatu dengan dalam, tidak peduli seberapa banyak kau menguasai metode kesadaran,
kau tidak akan pernah mencapai manifestasi. Jika seseorang yang telah menguasai metode kesadaran mengintegrasikan esensi hati eksternal dan internal mereka untuk mencapai manifestasi, itu berarti mereka merindukan sesuatu yang melampaui imajinasi. Ya, kerinduan yang melampaui imajinasi. Haus yang tak berujung. Fanatisme tanpa henti terhadap sesuatu. Hanya dengan bersiap untuk melepaskan segalanya dan mendorong diri ke dalam alam rasa sakit dan tekanan, seseorang dapat menjadi kami. Wei Wung. Makhluk itu dengan sengaja menunjukkan niat mereka kepadaku. Itu adalah tanda kasih sayang. Kau pasti dari suku surga, dan pada saat yang sama dari suku bumi, tetapi alasan aku tidak membencimu adalah karena kau telah terus-menerus merindukan keyakinanmu sendiri hingga mencapai tahap kedua manifestasi. Neraka transparan yang begitu jelas, itu pasti esensi hati seorang gila. Namun meskipun itu adalah esensi hati seorang gila, bukankah itu telah mencapai alam itu karena tidak pernah dilepaskan dan selalu dikejar? Benar. Kuang, kuang kuang. Aku mengangguk, menyaksikan pertarungan antara kambing yang mengayunkan cambuk dan babi yang mengubah sekeliling menjadi lautan api. Babi itu berada di tahap jiwa awal setelah semua, dan kambing itu hanya berada di ambang melangkah di surga. Namun, kambing itu seimbang dengan babi. Ini mungkin karena babi berada di tahap paling awal jiwa awal, tetapi sepertinya kambing itu tahu semua teknik yang digunakan babi. Di sisi lain, babi itu tidak dapat memahami bahkan satu gerakan cambuk kambing dengan baik. Anak itu bernama Baek Nyeong. Dia adalah Buddha yang naik ke posisi pengawas di perkebunan kapas ini untuk rasnya. Sungai melanjutkan. Dia melangkah maju untuk mencambuk sesama rasnya, tetapi sejak hari dia memegang cambuk, dia berlatih berkali-kali, memikirkan bagaimana cara, lembut, berpura-pura memukul sesamanya. Dia menguasai seni mengatur dan membongkar beban pada cambuk, mencambuk dirinya sendiri untuk mengontrol beban cambuk hingga ekstrim. Mendorong kontrol beban ke batas tertinggi adalah bagaimana dia mencapai manifestasinya. Kuak-kuak-kuang. Kambing, Baek Nyeong, membuat babi berteriak dan terjatuh dengan sebatang cambuknya. Woong. Gugu-gugu. Sekali lagi, cambuk itu diayunkan, dan lembah berbentuk cambuk muncul di tempat ia melewati. Bajingan makhluk iblis dari suku bumi itu memaksa Baek Nyeong untuk mencambuk keluarganya sendiri. Baek Nyeong bersikeras menunggu untuk membunuh bajingan itu sendiri, bermain-main sambil menunggu tuan. Kuak-kuang, kuang, kuaang. Baek Nyeong, dengan mata melotot, terus mengayunkan cambuknya. Serangan yang dioptimalkan untuk berat, diambang melangkah di surga membuat babi yang menyemburkan api secara bertahap kehilangan kesadaran dan tampak sekarat. Alam yang menghususkan diri dalam kekuatan serangan. Aku berseru melihat Beyond the Path to Heavens-nya. Meskipun babi itu berada di tahap paling awal jiwa awal dan Baek Nyeong mengetahui semua tekniknya, masih ada celah antara tahap jiwa awal dan Beyond the Path to Heavens. Namun, untuk mendorong lawan ke ambang kematian seperti ini, Baek Nyeong pasti telah fokus sepenuhnya pada menyerang, seolah mengabaikan pertahanan dan bersedia mati dalam prosesnya. Seberapa berat cambuk yang lembut bisa menjadi? Kuaang. Selamatkan aku. Babi itu terbang, menghindari cambuk Baek Nyeong. Baek Nyeong, dengan mata melotot, berusaha mengejar babi, dan pemilik sungai bersorak untuk Baek Nyeong seolah bersemangat. Aku juga mengetahui permusuhan tertentu antara Baek Nyeong dan babi liar, tidak ikut campur dengan sembarangan. Saat itu, pukak, puhwak. Jauh di sana, tubuh 3 pejuang naga laut, yang telah tertidur oleh pemilik sungai, mulai bergetar hebat. Dan pemilik sungai bergetar melihat pemandangan itu. Secara bersamaan. Pukak. Puhwahak. Darah memancar dari daerah jantung para pejuang naga laut, dan sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi mulai berkumpul di sana. Go! Energi spiritual langit dan bumi mengkondensasi menjadi cahaya biru di udara, membentuk sosok naga azur raksasa. Itu adalah bentuk Seo Hwel. Aku bisa merasakan pemilik sungai terkejut. Apa? Menggunakan ras mereka sendiri sebagai pengorbanan. Baek Nyeong. Kembali, kita mundur. Bentuk Seo Hwel yang telah turun ke tempat kejadian mengawasi sekeliling. Aku bisa merasakannya.
Sosok di depanku dipanggil menggunakan nyawa 3 pejuang ras naga laut sebagai pengorbanan. Karena nyawa 3 pejuang tahap jiwa awal dipersembahkan sebagai pengorbanan, bahkan jika hanya untuk sesaat. Sosok ini identik dengan tubuh asli Seo Hwel. Kugu-gugu. Tekanan yang luar biasa menekan seluruh tubuhku. Kepala Seo Hwel berbalik ke arahku, dibungkus dalam sungai merah. Berpikir bahwa para pemberontak di wilayah senior Giu bisa menjadi seberbahaya ini. Anak-anak ini tidak dikirim untuk mati di antara para pemberontak. Bukankah kau yang membunuh mereka? Aku sejenak tertegun, tetapi Seo Hwel memandang sekeliling dengan minat. Tatapannya jatuh pada Baek Nyeong dan Sungai Merah. Memang, apakah kau suku hati, yang ketenarannya telah menyebar jauh dan luas di alam dingin terang? Sungai Merah, kesal, berputar ke udara, berdengung. Sialan. Skenario terburuk, seorang kultivator 4 aksis terlibat. Meskipun aku mengorbankan nyawaku untuk membunuhmu, itu tidak akan merugikan tubuh aslimu, bukan? Benar. Sebenarnya, itu adalah cara untuk turun jika terjadi situasi terburuk, tetapi agak mengecewakan harus turun karena kalian semua. Kalau begitu, apa rencana yang dimiliki kultivator 4 aksis yang terhormat untuk kami sekarang? Untuk diketahui, aku telah menerima teknik yang tidak sedikit dari Dewan tertinggi suku hati. Jadi jika aku mengorbankan nyawaku, aku setidaknya bisa menghilangkan bentukmu. Sebuah ancaman yang menyedihkan. SSSS. Bentuk naga Seo Hwel mengkondensasi kembali menjadi bentuk manusia. Bentuk manusia Seo Hwel tersenyum dengan penuh kasih. Tapi secara pribadi, aku tidak berniat melakukan apapun padamu. Sangat disayangkan bahwa pemberontakan telah terjadi di ladang senior Giu, dan para pejuang naga laut kami yang berharga dibantai oleh suku hati, adalah insiden yang tak terhindarkan. Tunggu, bukankah kau yang membunuh para pejuangmu sendiri? Sungai Merah memandang Seo Hwel dengan kebingungan. Saat ini, Seo Hwel tidak berada dalam dirinya yang sebenarnya tetapi memproyeksikan bentuknya berdasarkan kekuatan hidup para pejuang naga laut, membuatnya sulit untuk membaca esensi hatinya dan memahaminya. Para pejuang naga laut kami berjuang dengan gigih melawan suku hati, mengorbankan jiwa mereka, dan semua mati dengan mulia dalam pertempuran. Aku mencoba memproyeksikan avatarku dari jauh untuk membantu, tetapi sudah terlambat karena mereka semua sudah mati. Gila. Oleh karena itu, sebagai penghormatan kepada mereka, aku berusaha mengungkap rahasia suku hati. Kugu-gugu. Dari tangan Seo Hwel, kekuatan gravitasi yang kuat mulai muncul. Kekuatan itu diarahkan ke Baek Nyeong. Baek Nyeong mulai tersedot oleh tarikan gravitasi yang dikeluarkan oleh Seo Hwel. Tunggu, apa yang kau lakukan? Dengan menangkap pemimpin musuh, mungkin para pejuang rasku yang mati secara tidak adil dapat menemukan kedamaian di alam baka. Paaat. Di atas tangan Seo Hwel, ruang melengkung, mengungkapkan celah spasial. Di balik celah spasial itu pasti terdapat istana naga laut. Awalnya, ini tidak dimaksudkan untuk tujuan seperti itu tetapi untuk mengambil Seo Eun Hyun, anggota ras kami, jika terjadi bahaya, tetapi melihat situasinya, ini tidak terhindarkan. Namun, mampu menangkap suku hati, yang telah begitu terkenal di alam dingin terang. Turunkan tanganmu sekarang juga. Kugu-gugu. Sungai Merah, menunjukkan kemarahannya, terbang menuju Seo Hwel. Seluruh tubuh Sungai Merah berubah hijau sejenak. Dan dalam cahaya hijau itu, aku dapat melihat bentuk sebuah podao yang cemerlang. Itu adalah kartu truf yang mereka sembunyikan. Sebuah serangan dari yang terhormat. Namun, Seo Hwel, tanpa khawatir, mengangkat tangan lainnya ke arah tubuh-tubuh para pejuang naga laut yang tergeletak di kakinya. Retak. Tubuh-tubuh para pejuang naga laut terangkat oleh energi spiritual, memblokir Sungai Merah. Sungai Merah ragu sejenak, terkejut bukan oleh Maya tetapi oleh sikap Seo Hwel yang menggunakan rasnya sendiri sebagai perisai tanpa emosi, tetapi kemudian mendorong maju. Retak. Serangan Sungai Merah menghancurkan tubuh para pejuang naga laut. Namun, Seo Hwel, tanpa terpengaruh, terus memancarkan kekuatan gravitasi yang kuat dari tangannya. Cerararak. Dan pada saat sungai ragu,
pada saat tubuh-tubuh itu hancur. Momen-momen itu bergabung untuk menciptakan celah, dan Seo Huel memanfaatkan celah itu untuk menyedot Baek Nyeong ke dalam celah spasial yang terbentuk di atas tangannya. Tidak. Cerararak. Sungai melesat menuju bentuk Seo Huel, tetapi bentuk Seo Huel hanya menghilang ke udara. Suara cerah Seo Huel menggema di kekosongan dan kemudian memudar. Terima kasih atas hadiah yang luar biasa. Berkat kalian, para pahlawan rasku yang mati secara tidak adil juga akan dapat beristirahat dengan tenang. SSSS. Celah spasial yang diciptakan oleh Seo Huel juga menghilang, dan Sungai Merah, yang tidak berhasil melepaskan serangan dari yang terhormat yang menghancurkan surga, berputar-putar dalam kesedihan. Aku merenungkan Seo Huel yang membawa Baek Nyeong melalui celah spasial, mengingat kata-katanya tentang menggunakan itu untuk membawaku jika aku dalam bahaya. Apakah Seo Huel awalnya bersiap untuk mengorbankan para pejuang rasnya sendiri untuk secara paksa membawaku ke Istana Naga Laut jika keadaan memburuk? Tentu, mungkin bukan itu kasusnya. Dia bisa saja hanya mengatakan itu tetapi berniat melakukan sesuatu kepada Gyurion melalui para pejuang naga laut atau mencuri sesuatu dari domain Gyurion. Tapi jika target asli yang dia maksud untuk ambil adalah aku, dia pasti menyadari nilai kami melalui Oh Hye Seo. Kim Yeon, seorang manusia dengan kesadaran tahap 4 aksis. Jeon Myung-hun, yang dikatakan memiliki konstitusi yang sama dengan Yang Sujin. Oh Hyun Sok, yang diperkirakan akan mencapai kekuatan tempur tahap makhluk surgawi dalam 100 tahun. Kang Min-hye, yang diperkirakan akan mencapai tahap menghancurkan bintang dalam 500 tahun. Nilai yang kami miliki, yang ditemukan oleh Seo Huel dan 3 kultivator tahap makhluk surgawi, pasti sangat besar. Itulah sebabnya dia bersiap untuk membawaku pergi, bahkan dengan mengorbankan 3 pejuang tahap jiwa awal dari rasnya sendiri. Namun kemudian, sebuah pemikiran melintas di benakku. Tapi sekarang, bukankah cara untuk menculikku telah hilang? Apakah Baek Nyeong dianggap lebih berharga daripada aku di mata Seo Huel? Saat itu, sebuah dingin menjalar di sepanjang tulang belakangku saat aku mempertimbangkan kemungkinan. Seo Huel, secara terbuka menyatakan di hadapanku bahwa dia bersiap untuk mengorbankan 3 tahap jiwa awal untuk membawaku pergi. Itu berarti dia menghargai aku lebih tinggi daripada 3 tahap jiwa awal. Itu juga berarti dia telah menyadari nilai Oh Hye Seo, yang mirip denganku. Dan dengan mengamati tindakan serta kata-kataku selama 10 bulan terakhir, dia menyimpulkan bahwa aku berusaha menemukan keberadaan rekan kerjaku, Oh Hye Seo. Dia sudah menyadari nilai Oh Hye Seo dan aku, memprediksi bahwa pada akhirnya aku akan kembali kepadanya untuk mencari Oh Hye Seo. Memahami bahwa aku menghargai rekan-rekanku selama 10 bulan. Dia memberitahuku bahwa dia telah menemukan nilai rekan kerjaku dan aku. Dengan demikian, karena sifatku, aku akan tak terhindarkan kembali. Sebuah metode yang bahkan lebih pasti daripada secara langsung menangkapku melalui celah spasial. Tidak, jika aku telah sepenuhnya dicuci otak oleh Seo Huel selama 10 bulan. Aku pasti sudah bersumpah setia pada Seo Huel, meneteskan air mata syukur untuk situasi di mana dia mengorbankan 3 tahap jiwa awal untuk menyelamatkanku saat aku dalam bahaya. Aku menggigil memikirkan kecerdikan Seo Huel dan Sungai Merah, yang kecewa dengan apa yang terjadi pada Baek Nyeong, berputar sebelum terbang menuju tempat di mana ras-ras yang diperbudak lainnya telah melarikan diri. Seandainya keadaan lebih baik, kita bisa berbicara lebih banyak, tetapi mengingat bagaimana keadaan telah berakhir, mari kita bertemu lagi suatu hari nanti. Pak Aat. Dengan kata-kata itu, Sungai Merah menghilang ke kejauhan. Aku berdiri tertegun di perkebunan kapas, melihat babi yang sedang menyembuhkan diri dari luka yang ditimbulkan oleh Baek Nyeong. Babi itu terlihat bingung, menatap ke tempat di mana Seo Huel menghilang. Hei! Aku mendekati babi itu. Bisakah kau menghubungi tuan domain ini, Senior Giu? Oh, ya, tapi... Tolong kirim pesan. Aku menyesal untuk memberitahu senior bahwa penindasan pemberontakan telah gagal. Aku mengerti. Babi liar itu melihat ke tempat di mana Seo Huel menghilang dengan ekspresi bingung dan mengangguk tanpa sadar. Teknik itu. Aku merasa seolah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tidak, tidak apa-apa. Aku akan menghubungi tuan. Sialan.
Dengan demikian, pertemuan singkat namun intens dengan suku hati berakhir. Yah, jika begini hasilnya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Gyurion menghela napas saat melihatku dan babi, Hongguk. Kami memutuskan untuk diam tentang Seo Hweol yang secara langsung membunuh rasnya sendiri dan turun. Mengenai pemusnahan semua pejuang naga laut, Hongguk tidak yakin apakah dia benar-benar melihat Seo Hweol membunuh kerabatnya dengan benar dan mengatakan demikian. Aku juga setuju, meskipun dengan alasan yang berbeda. Bagiku, itu karena hubunganku dengan Seo Hweol. Tetapi apakah Hongguk benar-benar tidak melihatnya dengan benar atau memiliki alasan lain, aku tidak tahu. Bagaimanapun, dengan hembusan napas Gyurion, insiden ini mencapai penutupan sementara. Mengikuti kesepakatan dengan Gyurion, aku memutuskan untuk memulai penyempurnaan darah benar Beast abadi. Di dalam domain Gyurion yang dalam. Di sana, lingkaran ritual yang digambar dengan darah naga Gyurion telah disiapkan, dan aku masuk ke tengahnya untuk duduk dalam posisi lotus. Di depanku ada botol giok yang berisi setetes darah benar naga hitam. Baiklah, mari kita mulai menyempurnakan darah benar Beast abadi sekarang. Mungkin karena rasa bersalah telah menyebabkan kematian bawahan Seo Hweol dan pemberontakan. Gyurion membentuk segel tangan dengan sedikit lesu. Cahaya merah darah yang cerah muncul di sekitar kami. Kududuguk. Botol giok di depanku bergetar dengan cahaya, bergetar hebat, dan aku melihat setetes darah naga hitam terbang ke arahku. Detik berikutnya. Hah? Aku mendapati diriku terbenam dalam kegelapan pekat. Dalam kegelapan, aku dapat merasakan seekor naga raksasa memandangku. Aku mengerti, ini adalah kehendak sisa yang terkandung dalam darah benar naga hitam. Aku perlu mengatasi kehendak sisa ini untuk menyempurnakan darah benar Beast abadi. Sekarang, untuk menekan kehendak sisa. Detik berikutnya. Apa yang membuat seseorang yang telah hidup kurang dari setengah abad memiliki lebih dari 2000 tahun sejarah? Naga raksasa dalam kegelapan berbicara padaku. Bagaimana beraninya kau mencoba menipu sejarah di depan Beast abadi? Dengan nama naga hitam yang memerintah Tain, yang agung, aku memerintahkanmu, manusia, untuk menceritakan sejarah aslimu. Penyempurnaan darah benar Beast abadi telah dimulai. Namun, aku belum pernah mendengar dari Gyurion bahwa Beast abadi itu sendiri akan berbicara secara langsung selama penyempurnaan darah benar. Zing, zing, zing. Seluruh tubuhku bergetar. Namun, ini bukan tekanan yang sama seperti saat aku berhadapan dengan dia sebelumnya. Makhluk di depanku adalah kehendak sisa yang terkurung dalam setetes darah, dan dia adalah jiwa yang terbelah, tetapi ada yang terasa berbeda. Aku bertanya-tanya mengapa, tetapi entah bagaimana aku merasa bahwa jarak antara keduanya berbeda. Entah bagaimana, naga hitam ini tampak jauh lebih jauh dibandingkan dengan dia. Ah, apakah itu? Naga hitam ini mungkin ada di dimensi yang bahkan lebih jauh dari alam dingin cerah ini dibandingkan dengan dia. Kurangnya tekanan dibandingkan dia adalah karena tubuh utamanya berada di dimensi yang jauh lebih jauh. Tentu saja, bukan berarti tidak ada tekanan dibandingkan dia. Meskipun naga hitam ini tidak lebih dari kehendak sisa dalam setetes darah, ia masih memberikan tekanan yang melampaui apapun yang bisa dilakukan oleh seorang Grand Kultivator tahap integrasi. Ini saat aku melihat naga hitam. SSSS hahaha. Tiba-tiba, seluruh tubuhku, yang terbenam dalam kegelapan, hancur di depan naga hitam. Apa ini? Meskipun ini bukan dunia nyata, tetapi dunia mental di mana aku bertemu dengan kehendak sisa naga hitam, aku merasa seolah tubuhku di dunia nyata hancur. GRRRGH. Aku menahan teriakan, tetapi naga hitam, yang tidak menghiraukan, dengan cermat membongkar dan mengamati bagian terdalam dari tubuhku. Tulang dan daging hancur. Darah dan organ hancur. Akhirnya, setiap sel hancur. Ribuan heliks ganda yang terlelap dalam setiap sel, yin dan yang energi spiritual yang berputar dalam tubuhku, terungkap di hadapan naga hitam. Meskipun berada di dunia mental, tubuhku dimanifestasikan seolah-olah itu nyata, dan meskipun telah mencapai Trading Heavens Beyond the Path dan menguasai Wonderfully Mysterious Inata Heart Cannon,
Aku tidak berdaya di hadapan tatapan naga hitam. Saat naga hitam membalik-balik tubuhku, informasi tentang yin, yang, dan heliks ganda yang ia lihat terungkap di depan mataku juga. Ini adalah adegan yang aku lihat saat aku mendapatkan jiwa Naschen. Adegan di mana yin dan yang dalam tubuhku berputar, mengunjungi kembali masa laluku. Itu benar. Aku melihat adegan mendapatkan jiwa Naschen sekali lagi karena naga hitam. Ini adalah sejarahku. Dilahirkan, tumbuh, memasuki dunia ini. Naik dan mengikuti Xiaohuel untuk mencapai saat ini, hidupku selama sekitar 30 tahun berlalu di depan mataku. Namun, aku menyadari ada yang aneh. Biasanya, kilas balik atau adegan kehidupan yang terlihat saat mencapai tahap jiwa Naschen mencakup aliran waktu termasuk regresi. Tetapi aliran yang ditunjukkan oleh naga hitam tidak termasuk regresi, dan ingatanku terputus langsung setelah kembali dari dunia asal ke dunia ini. Saat kenangan berkelebat, akhirnya, ingatan memasuki perintah pelayanan dan menghadapi dia, muncul dalam pikiranku. Saat itulah itu terjadi. Fuos! Tiba-tiba, kilas balik berakhir, dan tubuhku kembali ke keadaan semula. Saat itulah aku akhirnya dapat bergerak di dalam ruang. Huf. Aku pikir aku akan mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Tubuhku hancur hingga ke tingkat genetik, dan gen-gen itu dilacak oleh yin dan yang energi spiritual, menggambar heliks ganda dan menunjukkan masa lalu. Rasanya seolah aku telah melihat sekilas sejarah hidupku. Baru saja, suara naga hitam menyentuh telingaku. Untuk berpikir seorang fana telah mengumpulkan 2000 tahun, aku bertanya-tanya apa yang terjadi, tetapi kau telah melakukan pertemuan pribadi dengan EI. Karena makhluk itu tidak mengizinkan melihat ke masa lalu, aku akan berhenti di sini. Tampaknya, setelah melihat ingatan pertemuan dengan dia, naga hitam tampaknya menyadari sesuatu. Apakah kau membaca semua ingatanku? Aku bertanya kepada naga hitam dalam kegelapan di depanku dengan suara bergetar. Naga hitam tampak diam sejenak, lalu menyebar ke dalam kegelapan. Suara naga hitam, yang menyebar ke segala arah, bergema di seluruh langit dan bumi. Aku mencoba membaca semuanya, tetapi EI telah memblokirku, jadi aku tidak berani membaca semuanya. Fana macam apa kau ini sehingga Ji memandangmu dengan begitu tinggi? Aku mencoba mendengarkan siapa, Ji, tetapi kata itu sendiri tidak dapat dipahami. Seorang immortal sejati pasti telah melakukan sesuatu. Aku minta maaf, tetapi aku sendiri tidak begitu mengerti mengapa dia tertarik padaku. Begitu ya? Aku mengerti. Namun, alasan aku memperhatikanmu bukan karena itu. Apakah kau saat ini berusaha untuk menyempurnakan darah sejati dari binatang abadi? Ya, itu benar. Jalan yang sah untuk menyempurnakan darah sejati dari mereka yang mewarisi garis keturunan binatang abadi melibatkan terlebih dahulu didorong ke lingkungan ekstrim untuk memverifikasi bahwa seseorang memiliki vitalitas yang layak untuk menerima darah sejati binatang abadi. Kau pasti telah menjalani proses ini, bukan? Ya. Aku pasti telah menjalani penggabungan darah binatang abadi. Jika demikian, katakan padaku, apa tingkat tertinggi dari kultivasi di antara mereka yang berpartisipasi dalam penggabungan darah binatang abadi itu? Tahap jiwa Naschen pasti adalah yang tertinggi. Seingatku, partisipasi tidak mungkin bagi mereka yang berada di atas tahap makhluk surgawi. Mengapa kau pikir partisipasi dibatasi untuk mereka yang berada di tahap makhluk surgawi dan di atas? Meskipun vitalitas seorang makhluk surgawi akan beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan seorang kultivator tahap jiwa Naschen? Itu adalah suara naga hitam bergema dari dalam kegelapan. 1000 tahun. Syarat untuk menyempurnakan dan mengubah darah sejati dari binatang abadi adalah telah hidup tidak lebih dari 1000 tahun. Tentu saja, mereka yang telah hidup lebih dari 1000 tahun tidak dapat menerima darah sejati binatang abadi, dan sebagian besar kultivator tahap makhluk surgawi telah hidup bahkan lebih lama, sehingga mendiskualifikasi mereka. Namun, kau, seorang fana biasa, telah mengumpulkan 2000 tahun. Mencoba menerima darah sejati saat telah mengumpulkan rentang waktu yang setara dengan makhluk surgawi, itu adalah sebuah ketidakmungkinan.
Kehendak sisa yang kutinggalkan dalam darah sejati binatang abadi dimaksudkan untuk memberi nasihat kepada para kultivator makhluk surgawi yang nekat mencoba menyempurnakan darah sejati binatang abadi tanpa rasa takut. Jadi, maksudmu aku tidak memenuhi syarat? Aku bertanya kepada naga hitam dengan tidak percaya. Karena aku telah hidup lebih dari 2000 tahun, itu mendiskualifikasiku dari menyempurnakan darah sejati binatang abadi? Saat aku tertegun, seluruh kegelapan tampak tertawa. Ini bukan berarti kau tidak memenuhi syarat. Sebaliknya, kau terlalu memenuhi syarat. Kultivator di atas tahap makhluk surgawi tidak dapat menampung kekuatan binatang abadi. Jika kau mencoba menambahkan sesuatu ke dalam wadah yang sudah penuh, itu hanya akan meluap. Energi spiritual adalah ledakan. Ledakan adalah kehidupan. Semua kehidupan mengikuti struktur yin dan yang dalam bentuk heliks ganda. Naga hitam melanjutkan berbicara dari kegelapan. Heliks ganda adalah ringkasan dari semua informasi dan sejarah dari keberadaan yang disebut kehidupan. Anakku, apakah kau tahu mengapa ras yang mengembangkan kehidupan dengan meledakkan energi spiritual disebut suku bumi? Ugh. Tiba-tiba, aku merasa mual. Ini sama seperti saat aku bertemu dia. Ini adalah naga hitam, yang aku kira berada di dimensi yang jauh, secara bertahap, mendekat ke sini. Seluruh dunia berputar di sekelilingku. Naga hitam menunjukkan minat padaku. Meskipun dia mungkin berada di dimensi yang jauh, hanya minatnya yang diarahkan padaku menyampaikan kehadiran besar dari makhluk raksasa itu di luar kehendak sisa yang terkurung dalam setetes darah. Meskipun tubuh utamanya jauh, minatnya melintasi dimensi, dan hanya dengan minat itu saja sudah menghancurkan keberadaanku. Jika langit adalah takdir, maka bumi adalah sejarah. Sejarah adalah informasi, dan informasi adalah kehidupan. Oleh karena itu, semua yang berusaha menuju ekstrim kehidupan adalah bagian dari suku bumi. Suara mereka lembut. Tetapi esensinya telah menyebar dan menghilang ke dalam kegelapan, dan aku merasa seolah setiap gen yang menyusun tubuhku sedang dimakan oleh kegelapan, tidak mampu berteriak saat aku meleleh. Aku sekarat, meleleh dengan setiap suku kata dari suara lembut itu. Kami, binatang abadi, adalah dewa yang bermain di domain kehidupan dan sejarah, perwakilan sejati dari bumi. Oleh karena itu, untuk menampung kekuatan kami, seseorang tidak boleh telah mengumpulkan terlalu banyak waktu. Karena, telah mengumpulkan banyak waktu berarti bahwa wadah sudah cukup penuh. Dan mencoba untuk menyuntikkan sesuatu yang baru ke dalamnya kemungkinan besar akan menghancurkan wadah. Kugu-gugu. Ah, 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 ah. Sejarah adalah satu yang mutlak. Oleh karena itu, kekuatan binatang abadi yang dapat diterima oleh satu makhluk juga satu. Maka, anakku, kau seharusnya tidak dapat menerima kekuatanku. Kau telah jauh melampaui batasmu sendiri dengan mengumpulkan tahun. Secara bertahap, bahkan teriakan pun tenggelam ke dalam kegelapan. Namun, justru karena kau telah melampaui batasmu sendiri dan mengumpulkan waktu seperti itu, mungkin, siapa yang tahu? Mari kita amati sekali lagi. Dapatkah kau menerima kekuatanku? Wos. Seluruh tubuhku terobek oleh kegelapan. Aku menyadari aku berubah menjadi debu, dan aku kehilangan kesadaran dalam kegelapan. Gah. Gahah. Gah. Desah. Aku tiba-tiba membuka mata, bergetar mendengar suara aneh yang berasal dari tenggorokanku. Di mana ini? Benar. Aku telah meminta Giurion untuk membantuku menyempurnakan darah sejati binatang abadi di dalam domainnya. Heop. Aku buru-buru mencoba bangkit dan melihat sekeliling. Namun, aku harus terjatuh kembali karena sensasi asing yang mengerikan di tenggorokanku. Tidak, bukan hanya di tenggorokanku, tetapi sensasi asing yang mengerikan terasa di seluruh tubuhku. Sebuah tombak merah darah. Tombak yang terbuat dari darah tertanam di leherku, anggota tubuhku, dan tepat di atas jantung serta dantian. Apa? Ini? Batuk. Darah memancar keluar setiap kali aku mencoba berbicara. Kemudian, dari jauh, sosok yang familiar mendekat. Itu Giurion. Apakah kau sudah sadar? Senior? Giu? Biasanya,
Saat menyempurnakan darah sejati binatang abadi, seseorang menghadapi serpihan kekuatan binatang abadi yang terkandung dalam darah, menyebabkan kegilaan meledak. Kau begitu liar sehingga aku harus mengekangmu dalam formasi. Ah, terima kasih. Bisakah kau mungkin mengeluarkannya sekarang? Dia mendekatiku dengan diam, menarik keluar tombak-tombak yang tertanam di leherku, jantungku, dan di atas dantianku. Cing! Begitu tombak-tombak itu diangkat, energi megah meluap dan aku bisa merasakan tempat-tempat di mana tombak-tombak itu tertanam sembuh. Regenerasi, di tingkat yang berbeda. Aku terkesima dengan perubahan dalam kondisi tubuhku. Tingkat regenerasi ini adalah sesuatu yang hanya diharapkan terlihat di tahap pembentukan inti. Bisakah? Bisakah kau juga mengeluarkan tombak di lengan dan kakiku? Itu belum selesai. Permisi? Kau baru saja mulai mengalami sisa-sisa dari kekuatan naga hitam dan terbangun. Apa? Huh! Aku menggigit gigi menahan rasa sakit yang menghantamku dengan kata-kata itu. Dingin. Ini sedingin saat aku dilempar ke dasar perintah pelayanan. Ini adalah naga hitam mengatur kekuatan Tain. Ini adalah proses mencairkan kekuatannya ke dalam tubuhmu. Terimalah otoritas Tain yang diturunkan dari zaman kuno. Fuos. Kata-kata Gyurion bergema. Dengan setiap kata, kekuatan kehidupan emas mulai mengalir dari tombak darah yang tertanam di lengan dan kakiku. Meskipun merasa seolah aku akan membeku. Tombak darah mengusir dinginku, memandu kesadaranku. Ini adalah Tain. Aku menggigit gigi, menenangkan energi Yin yang mengamuk di seluruh tubuhku. Ho! Aku harus tenang. Gyurion, yang memperlihatkan tanduk emas, menekan energi Yin yang mengamuk di seluruh tubuhku, dan aku menekan energi Yin yang tertekan dengan kehendakku, mencegahnya dari amukan. Gunakan metode binatang iblis yang telah kau pelajari dalam keadaan itu. Pandu aliran Yin dan yang untuk merangkul Tain. Panduan aliran Yin dan yang untuk merangkul Tain. Aku mengoperasikan metode Agung Bintang Roh Azur, memandu energi Yin. Energi spiritual Yin dan yang meledak, dan di antara ledakan itu, heliks ganda terbentuk. Aku memandu energi Yin di antara heliks ganda itu. Kekuatan Yin meresap di antara heliks ganda, merombak dagingku sendiri. Cerak, cerakle. Kekuatan naga hitam meresap ke seluruh tubuhku. Buduk, bududuk. Tanduk rusa hitam tumbuh di dahiku, dan gigi-gigiku menjadi tajam dan bergerigi. Cakar tajam seperti elang muncul dari ujung jari-jariku, dan secara sporadis, sisik hitam mulai muncul di kulitku. Geuaah. Saat aku berteriak, raungan naga, bukan teriakan manusia, pecah dari pita suaraku. Kekuatan ferositas yang diberikan oleh kekuatan naga hitam tampaknya mendominasi pikiranku. Pikiranku adalah raungan naga hitam meledak liar di telingaku. Dalam keadaan ini, pikiranku tampaknya akan dimakan oleh kegilaan naga hitam. Tidak, itu bukan itu. Ini adalah aku menghadapi kegilaan yang tersembunyi dalam diriku. Kekuatan naga hitam meresap ke dalam diriku, mengangkat tahun-tahun diriku yang membentang selama 2000 tahun. Energi negatif yang telah terakumulasi bertumpuk demi bertumpuk dalam diriku selama 2000 tahun, hasrat yang telah ditekan dengan kuat, melawan dengan liar. Apakah seperti itu? Semakin lama seseorang hidup, semakin mereka tidak dapat mengatasi kegilaan yang terakumulasi dalam diri mereka dan runtuh. Aku menggigit gigi saat menghadapi kegilaan dalam diriku yang telah diekspos oleh kekuatan naga hitam. Jika dibiarkan begitu saja, aku tidak tahu apa yang mungkin aku lakukan dalam kegilaanku. Ra'ah. Aku mengeluarkan raungan. Sekarang, raunganku tidak dapat dibedakan dari raungan naga. Seluruh ruangan Gyurion bergetar, tetapi dia dengan tenang mengangkat energi emas. Akan sedikit menyakitkan. Tetapi karena kau telah melewati penggabungan darah binatang abadi, seharusnya kau bisa menahannya, jadi jangan khawatir. Detik berikutnya, dia mengangkat kakinya. Energi emas berkumpul di kakinya. Dan kemudian, kakinya menginjak dengan brutal di kepalaku. Cerak! Tanpa kesempatan untuk merasakan apa-apa. Kepalaku, yang direnggut oleh kegilaan dan hasrat, hancur sepenuhnya oleh kaki Gyurion.
Boom! Hal terakhir yang aku rasakan adalah kepalaku meledak seperti semangka yang dihancurkan sebelum aku kehilangan kesadaran. Kekuatanku tidak berbeda dengan racun bagimu. Apa yang akan kau dapatkan dari kekuatan itu hanyalah bencana. Suara naga hitam samar-samar terdengar dari kegelapan. Meski begitu, apakah kau benar-benar ingin menerima kekuatanku? Silakan saja. Aku melihat kau adalah tipe yang hanya menyesal saat menghadapi kematian. Secara bertahap, kesadaran mulai kabur lagi. Dalam kesadaran yang memudar, aku merasakan bahwa kesempatan ini mungkin adalah percakapan terakhir yang bisa aku lakukan dengan naga hitam dalam kehidupan ini. Aku tidak bisa melewatkan ini. Jika aku melewatkan kesempatan ini, itu tidak berbeda dari melewatkan kesempatan yang luar biasa. Keheningan menyelimuti kegelapan. Tetapi dalam keheningan itu, aku merasakan adanya izin untuk pertanyaanku. Apakah Raja Naga Hitam, Hion Eum, yang lahir dari garis keturunanmu, terkait dengan alam darah Yin? Aku memutuskan untuk bertanya langsung kepada Naga Hitam tentang Raja Naga Hitam, Hion Eum, dan ras naga. Oh, itu. Baru-baru ini, entitas itu telah berjuang setelah meminjam garis keturunanku. Entah bagaimana, Naga Hitam tampaknya menemukan pertanyaanku sangat menghibur. Bagaimana mungkin seseorang yang merupakan hakim terkenal di alam bawah dapat berada dalam keadaan seperti itu, bergetar seperti cacing setelah jatuh dari kehormatan? Tidak ada yang tidak akan bergetar di hadapan hakim yang mengatur baik dan jahat, tetapi untuk berpikir bahwa immortal sejati, Yu Hao Te cinta kebajikan, hanya tersisa sebagai sisa-sisa, memparasitkan garis keturunanku seperti cacing. Ahahaha. Zing. Boom. Detik berikutnya. Segera setelah aku mendengar nama immortal sejati, kepalaku meledak. Masih ada banyak lagi yang ingin aku tanyakan dan ketahui dari naga hitam. Tetapi pada saat itu, semuanya dihapus dari pikiranku. Mereka yang mendengarkan dengan ceroboh nama sejati seorang immortal sejati. Pikiran mereka tidak dapat tetap utuh. HAA. Sebuah nama mengandung bagian dari takdir seseorang. Dengan mendengar nama immortal sejati, aku telah mengintip ke dalam takdir immortal sejati itu. Dia menghapus namanya dariku, meninggalkan tidak ada pengaruh, tetapi nama immortal sejati yang diucapkan dengan sembarangan oleh naga hitam membuat pikiranku terombang-ambing dalam kekacauan. Hapus itu. Hapus percakapan yang baru saja kita lakukan. Hapus nama yang baru saja aku dengar. Jika aku tidak menghapusnya dari pikiranku, Yu Hao Te mungkin mengintip ke dalam diriku. Aku merasakan kesadaranku tenggelam ke dalam kegelapan dan kehilangan kesadaran. Huk! Aku terengah-engah dan mendapatkan kembali kesadaranku. Tadi, rasanya seperti kepalaku meledak. Benar, Gyurion menginjak kepalaku dan menghancurkannya. Tetapi, kepalaku beregenerasi. Aku masih berada di tahap Ki Building. Namun, kepalaku sudah beregenerasi. Untuk meregenerasi kepala, seseorang harus berada setidaknya di tahap pembentukan inti. Menggeliat. Aku menggerakkan tubuhku, terkejut. Aneh. Tingkat energi ini untuk tahap Ki Building? Baru saja. Apa? Detik berikutnya, aku terkejut oleh sesuatu di dalam dantianku. Sebuah inti emas? Tidak, itu bukan itu. Inti dalam diriku telah berevolusi dan tumbuh sebesar inti emas. Cerak, cerakle. Saat aku menggerakkan tanganku, aku merasakan tombak darah yang tertanam di anggota tubuhku hancur. Apa? Apakah kau sudah terbangun? Gyurion, yang duduk di sampingku, berbicara. Sepertinya darah sejati dari binatang abadi telah menetap dengan baik. Heok. Cerak. Saat aku buru-buru berdiri terkejut, tombak-tombak darah yang tertanam di tubuhku hancur seperti kepingan kue. Selamat. Sekarang, meskipun tidak sepenuhnya, kau dapat dianggap sebagai anggota dari ras naga kami. Gyurion memandangku dengan rasa bangga, menyilangkan tangan. Ah, tidak, Senior Gyu, tetapi inti dalamku, tidak, inti iblisku. Kau sekarang berada di tahap pembentukan inti. Permisi. Kadang-kadang, ada individu seperti kau.
Mereka yang kultivasinya melonjak karena kekuatan darah sejati binatang abadi masuk dengan sangat baik. Inti iblismu telah menyelesaikan transformasinya menjadi inti emas, jadi kau sekarang berada di tahap pembentukan inti. Aku tertegun oleh kemajuan yang tidak terduga dalam tingkat kultivasiku. Seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Dengan cara ini, aku merasa seperti bisa mereproduksi kekuatan seorang kultivator tahap pembentukan inti dengan tubuhku sendiri, tanpa menggunakan teknik atau mantra apapun. Tetapi itu bukan akhir. Kekuatan Tain yang bergetar di dalam tampaknya bisa langsung menjadi mantra dan menyebar ke segala arah jika aku mengendalikannya dengan baik. Tidak, bukan mantra. Kekuatan Tain yang aku kuasai melalui memperoleh darah sejati dari naga hitam bukanlah mantra. Ia seharusnya dengan benar disebut sebagai kemampuan supranatural. Kruns. Saat aku mengepalkan tinju, kekuatan yang kuat bersama dengan energi Yin berkumpul di sekelilingku, menggulung. Menggabungkan kemampuan supranatural dari ras iblis dan mantra dari ras manusia, dan menggunakan teknik yang memaksimalkan kekuatan tubuh ini. Bahkan dengan hanya kemampuan tahap pembentukan inti, aku tidak takut pada kultivator tahap jiwa Naschen sama sekali. Saat aku memeriksa kekuatan tubuhku, Gyurion menunjuk keluar gua kamarnya. Keluar untuk menguji kekuatanmu. Seorang tamu yang mencarimu telah tiba. Permisi? Aku cukup tertekan menahan tamu itu sekarang, jadi pergi dan sambut mereka dengan baik. Ah! Aku merasa aku tahu siapa, tamu, yang dia maksud. Aku perlahan berjalan keluar. Guntur, guntur, guntur. Awan gelap menutupi langit. Dan petir yang familiar menggelegar di antara awan. Namun, petir itu tidak jatuh. Sebuah formasi yang menggambarkan naga emas menutupi seluruh langit di atas gua Gyurion, menjebak petir di dalam formasi, hanya membiarkannya menggelegar. Dia sedang menahan petir surgawi dari jatuh sementara aku naik ke tahap pembentukan inti. Guntur, guntur. Tentu saja, kekuatan yang mengamuk dari langit telah menjadi jauh lebih kuat karena diblokir oleh orang lain. Seolah-olah menantang tribulasi surgawi dengan kekuatan orang lain tidak diperbolehkan. Kekuatan petir yang menggelegar di langit telah menjadi lebih besar. Tetapi, entah bagaimana, aku merasa aku bisa mengatasinya. Aku tersenyum di dalam hati dan pertama-tama membungkuk kepada Gyurion di dalam guanya. Terima kasih atas perhatiannya. Itu sudah cukup. Aku sekarang akan melepaskan tribulasi surgawi. Cobalah kekuatan baru yang telah kau peroleh dari binatang abadi. Dimengerti. Saat dia berbicara, formasi di langit menghilang dan petir jatuh ke arahku. Boom, guntur. Aku menyempurnakan kekuatan yang mengalir di dalam diriku. Metode suku surga seperti mantra jiwa Yin, mantra berkat anggrek putih, hutan laut seribu berkilau, dan praktik tembok tanah silika. Metode suku bumi seperti metode agung bintang roh azur yang sepenuhnya terdemonisasi oleh rumus dingin luas, kekuatan naga hitam, dan teknik-teknik lainnya. Dan kekuatan suku hati, yang terakumulasi melalui seni bela diri. Tidak ada kebutuhan untuk mengungkapkan pedang tanpa bentuk. Puncak seni bela diri, pedang tanpa bentuk, sudah terintegrasi ke dalam semua teknik yang biasa aku gunakan. Bahkan tanpa secara eksplisit mengungkapkan pedang tanpa bentuk, semua jalur yang terbentang dari tubuhku berada di bawah kendaliku. Hanya dengan menggunakan kekuatan yang melimpah ini di sepanjang jalur optimal sudah cukup. Wos! Mengandung kekuatan surga, bumi, dan hati. Pedang pemisah gunung. Aku meluncurkannya menuju petir surgawi. Aliran Ridge. Kekuatan spiritual dan kekuatan iblis bercampur, memperkuat kekuatan ekstrim dari dagingku dan meluncurkannya dalam jalur optimal ke arah langit. Gaya yang menyasar langit secara alami mengandung energi Tain, dan dorongan yang menargetkan langit berubah menjadi bentuk naga hitam raksasa, menghancurkan petir surgawi. Boom dan retak. Petir surgawi hancur berkeping-keping, dan awan gelap di atasnya robek, mengungkapkan langit biru. Hewu. Aku berhasil bertahan dari petir surgawi yang luar biasa ini tanpa menggunakan pedang tanpa bentuk secara langsung. Wos. Ada perubahan dalam penglihatanku juga. Penglihatan suku bumi, yang hingga kini terbatas hanya untuk mengamati aliran energi spiritual, kini menyajikan pemandangan yang jauh lebih jelas dan luas daripada sebelumnya. Ini adalah Yin dan Yang.
Langit dan bumi itu sendiri menggambarkan sebuah taiji yang megah. Taiji itu adalah ruang. Persis seperti mencapai beyond the path to heavens yang memungkinkanku melihat esensi hati, dan mempelajari metode suku surga memperkuat kemampuanku untuk melihat takdir. Sebagai anggota ras iblis, mencapai ranah ini membuat aliran yin dan yang mengalir melalui langit dan bumi tampak jauh lebih jelas dan pasti secara makroskopis. Aku bisa melihat dengan penglihatan ras iblis yang baru berevolusi dan menyadari. Aku sekarang telah menjadi bagian yang kokoh dari suku bumi. Akhirnya, mengikuti surga dan hati, aku berhasil melangkah ke bumi. Aku merasakannya benar-benar untuk pertama kalinya.